contoh mawon nggih anak-anak sampean niku wau sing dicap dari guru nggih. Niku setiap bahagia anak kecil di dalam tubuh ini ada namanya senyawa kimia neurotransmitter bekerja sama dengan kelenjar pituitari di mana saat anak itu bahagia itu membentuk hormon endorfin. Fungsinya apa? Fungsinya untuk meningkatkan kecerdasan, terutama kecerdasan sensorik. Makanya bahagianya cuma nang sekolahan, bahagia, hormon endorfinnya naik, nang omah diseneni. Iya. Justru panjenengan ngapunten jangan ngomong gini ya Pak, nang sekolah gurunya ngejak menyanyi, ngejak tepuk tangan. Lah abangku kapan muri anakku begitu? Tidak seperti itu, Bu. Maksudnya begini, Bu. Maksud saya. Jadi kalau jenengan bandingkan anak-anak panjenengan sampai titipkan sini, umpamanya jenengan kan sampai tunggu. Ini kan masih KB kan ya. Coba TK kan ditinggal. Jenengan sekedar nganter kemudian terus pulang. Anak sampai nakal misalnya. Bertengkar sama temannya, jatuh nangis. Itu kalau yang pegang bu guru jenengan TK dipegang sama bu guru nggak boleh nakal ya, jatuh nangis. Nangis pun bisa dineng-neng sama guru halus. Cuma kalau di rumah, nggak di sini maksud saya. Nek mamai rontok terem didik, are di pengurus mau kagum pencilangan tiba. Mamai, syukur bon, mana ngomong apa? Pengurus pencilangan bareng dhewe. Nah, di sini ya, coba ya. Jadi di sini bagiannya kedua, Bu, segede apapun, mulai kecil ya, jangan suka main fisik. Wiwit nopo, enggak boleh Bu. Sekarang ada undang-undang ADR. Kalau dulu Bu, arek wong tua ngeplakanan, jewe tanam, mukul anak, enggak ada larangan. Cuma ya arek gak tadi, saya sudah pengalaman, arek ini didikani keras kalau tak jadi pasti enggak jadi anaknya bingung, lupa, kecerdasannya kurang, terbang karena memang didikannya enggak sesuai. Anak harus dibahagiakan. Oke, jadi mulai sekarang setelah mendengarkan para ini, panjenengan kurangi. Panjenengan yang delok area-area sakniki, iki kita ayam Bu yang delok area cilik sejana siji seweneng nggih, isor napa seweneng nggih, menyejukkan. Tapi kadang-kadang nek gedhe ngregetno, bener nggih? Arek cilik disayang-sayang sekolah diterusno sampai diapakno. Tapi nek gedhe kok ngregetno, langsung kok gak ngregetno yang napa. Nah, panjenengan mengasuhnya harus bersabar, sering membimbing, bukan malah sering marahi. Karena otaknya anak kecil itu gampang menerima sesuatu, mamanya mendelik, mamanya itu keling. Terus mamanya tak minta maaf ke anaknya. Saya bener ya napa, panjenengan saat anaknya jenengan marahi, jenengan jerit, jenengan bentak, terus nangis, jangan biarkan nangis dulu. Setelah selesai rangkul, mama minta maaf ya, makanya jangan nakal, mama biar nggak mukul, mama jangan marah, gitu Bu, biar clear gitu. Oke ya. Nah yang kedua, bagaimana sih yang disarankan dunia ini saya jelaskan. Apa sih analisasi jari? Nah, jenengan harus tahu ciri-cirinya panjenengan sebelum itu. Karena apa? Tadi pola asuh hanya tambahan, tapi sekarang nek kepingin anak cerdas, sukses, jenengan harus tahu 14 analisa. Cuman yang saya jelaskan nggak 14, cukup 3 mawon. Jadi setelah anak sampai nanti sidik jari seperti ini, akan diketahui namanya gaya belajar. Nah, gaya belajar itu ada 3. Yang pertama namanya gaya belajar visual, yang gaya belajar yang cerdasnya lewat mata. Kemudian ada anak yang gaya belajarnya auditori, yaitu yang cerdasnya lewat pendengaran. Kemudian yang ketiga ada yang cerdasnya lewat gerakan, sing tinggal medher. Nah, Pak, ciri-cirinya gaya belajar visual itu kayak apa? Kalau panjenengan nanti punya anak yang gaya belajar visual di rumah, ciri-cirinya nang omah yang seneng maca, seneng nulis, seneng warna, seneng gambar, seneng orang-orang kertas, seneng orang-orang tembok, yang dalam HP petang. Ada. Nah, panjenengan punya anak kok senengani tembok, orang-orang dia tuh senengani warna. Berarti anak sampean ini gaya belajar pakai visual. Cerdasnya lewat mata, seneng moto, seneng nulis, seneng gambar. Nah, apa sih cerdas itu? Cerdas itu menerima informasi yang diterima oleh mata, kemudian diserap di otak. Lah cirinya tadi, nek ndelok HP peta. Andaikan Bu ya, andaikan kemarin hari raya, ini tambah bersih, anak sampean kabel ketika, terus gambar kapal, gambar rumah, gambar orang, jenengan marah atau mboten?
Saya tanya aja, kira-kira, jenengan marah nomboten, tembok api-api harus cilik di orang teh. Jenengan kira-kira bagaimana? Marah. Nah, marah. Oke, tidak apa-apa, jangan jujur. Tuh, kalau sudah kelihatan sama-sama seenggambar orang tembok, pertama mau jangan itu. Seru orang tembok senengannya, tapi jenengan nggak menggantikan apa. Nah, nggak boleh ngamar di tembok ya. Ini tak kasih kertas gambar. Belum itu mau. Lah caranya ya apa coba? Pertama, tuh kalau arahnya cerdas lewat mata seneng gambar, jenengan sediakan papan tulis, ya papan tulis yang putih, yang perlu nanti kasih sedikit warna, ya. Nah, ojo gambar tembok ini mama sudah siapkan. Biasanya mungkin hanya sementara seminggu 2 minggu. Setelah itu baru tembok lagi. Ya. Nek tembok lapan. Pak ya apa Pak pesta tukang papan tulis, pesta siap peralatan, tapi kok tetap nang tembok apa perintahnya minta jangan. Karena apa? Itu media. Jadi nek wis sama nusakno saya sendiri alasan dulu itu kayak waktu TK wis tak kayak tapi tetap tembok. Ya sudah. Sekarang apa besarnya desain dia? Kuliahnya di Stikom, jurusan desain aplikasi. Makanya di gambar kecil tadi. Enggak usah terus ya, Bu. Jangan malu tembok apa ruang tamu kok diorongin tembok ya, karena memang anak ini sudah diarahkan nggak mau. Jadi namanya gaya belajar visual. Kalau bisa tadi diarahkan nggak perlu sampai marah-marah. Yang kedua Bu, biasanya ngabung dengan anak-anak panjenengan yang nanti masih kecil sukanya lihat HP, lupa HP musim. Nah, jadi nanti kalau panjenengan anaknya nanti apalagi masih KP3, jangan punya prinsip gini, wes bapaknya nggak apa jangan menang timbang keluyuran. Ya, sing penting anakku menang, gak tulinan, gak nakal, kan ngoten salah. Ya. Jadi kalau punya anak itu lebih baik kan, nopo, api, gak masalah. Karena apa? Ngapunten, efeknya HP, saya tunjukkan ya. Jadi panjenengan kalau punya anak kecil terus panjenengan awas sibuk pokoknya sibuk yang menang. Ngapunten bahayanya HP gini, terutama pada anak-anak panjenengan yang suka gambar, suka warna. Kalau nonton TV setidaknya kayak yang nggak apa-apa. Radiasinya TV itu nggak mungkin kan anak delok TV itu mendeleng 1 meter, kan pasti ada jarak. Kalau HP kan pasti dilihat dengan jarak. Bu, nanti ya, saya tunjuk. Dengan mumpung belum betul. Anak-anak nanti yang banyak belajar visual, ya, nanti kalau main HP tahu efeknya seperti ini. Makanya nanti panjenengan bisa melihat. Soalnya nopo yang pertama, lihat ciri-ciri. Ya. Jadi yang pertama, panjenengan kalau biarkan anaknya mulai KB, panjenengan biarkan main HP, otomatis karakternya berubah. Akan menjadi anak gampang emosi. Itu sudah pasti. Karena nek kadung lo HP, sampe jalur nangis. Jadi wis kebiasaan. Yang kedua, apa bahayanya? Bahayanya nanti gini. Seperti anak ini, satu contoh mawon. Ini 1 tahun selama pegang HP nggak pernah lepas. Sing ngomong baik, orang tuanya bekerja. Setelah 1 tahun di dokter, minus, bukan minus 1, 2, 6,5 kacamata tebal. Jadi anak ini karena matanya sudah kena sinar, ini masih ringan, saya katakan ringan, masih untung tidak rusak sarafnya. Artinya anak ini kelahiran 2013 mestinya wis kelas 3, kelas 4, tapi masih kelas 1. Kenapa? Matanya kalau kacamata dilepas nggak bisa lihat tulisan, dipakai pun itu nanti kalau nulis harus berbilu. Bilu karena apa? Terlalu. Jadi dia nulis angka 2 aja suka elek, nggak bisa. Akhirnya gurunya nggak berani menaikkan. Karena apa? Karena mata. Yang kedua Bu, ya ini, ya punten ini. Ini matanya sampai buta. Ini nggak ada mix sih Bu, ya nggak ada. Kalau biasanya. Jadi ini Bu, mainan HP mulai umur 2 tahun sampai 4 tahun. Begitu 2 tahun nggak lepas dari HP Bu, matanya nggak bisa melek, lengket. Ini Bu, di kamera lengket. Jadi apa? Dokter mengatakan radiasi HP, akhirnya dioperasi. Apa yang lebih asli lagi ya? Karena ini nggak ada mic-nya ya, jadi magnetiknya setengah-setengah. Ini syaratnya kena. Mungkin 1 hari berapa jam? Ya sebentar ya, oke ya. Jadi ada pertanyaannya lebih bagus, Pak. Kalau untuk anak-anak usia dini, sebetulnya nggak boleh, tapi ada toleransi. Bukan 1 hari, setiap tayangan usahakan setengah jam. Artinya jangan langsung main pray jam 6 sampai jam 8 jam 9 jam.
Ya, jadi maksud saya, oke beli HP, jami setengah jam karena lain nanti bisa lihat lagi, kasih jeda. Paling lama mentor itu setengah jam. Bukan berapa kali, terserah semakin jarang. Jadi hanya sekedar melihat sudah